Kan mau air. Ingin mempesona, dunia sensasi penuh atraksi, rekreasi keluarga. Marilah kita pergi sekeluarga untuk dapat puas bahagia dalam dunia yang mempesona, dunia fantasi kita. Marilah nyanyi dan tertawa gembira
tenggelam ditelan kabut kelam, senja nan muram di hati remuk redam. Jalan berliku dalam kehidupan dua remaja kehilangan penawar rindu, kasih pujaan menempuh cobaan. Malam mencekam, rembulan sendu rawan, anak perawan menanggung rindu dendam. Jalan berliku dalam kehidupan dua remaja kehilangan penawar rindu, kasih pujaan menempuh cobaan. Surya tenggelam ditelan kabut kelam, senja nan muram di hati remuk redam. Jalan berliku dalam kehidupan dua remaja kehilangan penawar rindu, kasih pujaan menempuh cobaan. Jalan berliku dalam kehidupan dua remaja kehilangan penawar rindu, kasih pujaan menempuh cobaan. Penawar rindu, kasih pujaan menempuh cobaan. Surya tenggelam. Asik aja. Ada minuman?
Academy. Putra Hero Academy guys. Masuk kali ya. Baik kali-kali itu beneran masuk. Sendiri ya. Ya. Nah di luar Sarawak ya. Yang bisa nongkrong ya. Sekalian saya beli kopi ya belah itu es kopi enak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, apa kabar dulur-dulur baraya warga negara Indonesia, tetap semangat di tahun baru Islam 1446 Hijriah atau tahun 2024 pemirsa. Video ini tayang berasal dari bulan apa ya? Tahun baru Islam itu kemarin. Nah sekarang sudah memasuki bulan September pemirsa ya. Sudah memasuki September ceria. Waduh, sudah melewati hari proklamasi. Waduh. Gimana nih kabarnya di September ceria pemirsa? Mudah-mudahan di September ceria kita semua diberi kesehatan ya, diberi rezeki, amin. Dan juga diberi kesuksesan dan juga bulan yang penuh berkah pemirsa ya, dan juga bulan yang menjadi semangat kita untuk membangun bangsa, amin. Oke pemirsa, ngomong-ngomong bulan September ini di beberapa daerah ya sudah keluar nih calon kepala daerah yang akan memimpin periode berikutnya pemirsa. Sudah dibuka calon pilkada. Aduh. Entah itu tingkat kabupaten kota atau mungkin tingkat provinsi pemirsa. Oleh karena itu bagi saudara-saudara yang tempat tinggalnya mengadakan pesta demokrasi pilkada, mudah-mudahan bisa memilih pemimpin yang baik, amanah, dan bisa memajukan tempat saudara pemirsa. Jadi oleh karena itu kita sebagai warga negara ikut pesta demokrasi lokal ya, pemilihan kepala daerah. Waduh. Bagi daerahnya yang tidak ada pilkada ya jangan memaksakan diri pemirsa. Mamang mendoakan mudah-mudahan siapapun yang terpilih nanti menjadi kepala daerah periode berikutnya di tempat saudara-saudara atau juga di tempat Mamang sendiri ya. Ya ada juga pemilihan kepala daerah di periode tahun 2024-2029 ini pemirsa. Mudah-mudahan dapat pemimpin yang amanah yang bisa memajukan daerah dan mensejahterakan rakyatnya. Amin. Oke pemirsa, Mamang masih keliling di Jakarta ya. Jelajahi kota Jakarta, tapi nyungsepnya di Dufan pemirsa. Waduh, ini seharian di Dufan pemirsa, di dunia fantasi Taman Impian Jaya Ancol, salah satu wahana fantasi yang ada di Indonesia dan yang terbesar di Nusantara pemirsa, di Asia Tenggara dan Asia. Waduh. Jadi Dufan ini adalah salah satu wahana tempat hiburan ketika liburan pemirsa. Mamang kesini ketika liburan sekolah ya, dan juga libur kerja Mamang. Ketika sampai di Jakarta Mamang bingung mau kemana nih ya, langkahku pergi. Tiba-tiba karena ingin ke fantasi ya akhirnya ke Dufan aja, dan seharian di Dufan. Waduh. Oke pemirsa, Mamang menikmati wahana-wahana di Dufan, namun sayangnya pengunjungnya sangat-sangat banyak sekali, sehingga ketika memasuki satu wahana saja itu harus antri pemirsa. Dan ada antrian terpanjang menurut Mamang dan antrian terlama ya sebelum naik
wahana tersebut memang harus mengantri kurang lebih 2 jam. Waduh, 90 menit. Dan itu rekornya pada wahana Ice Egg. Waduh, zaman es. Memang juga penasaran nih seperti apakah permainan Ice Egg ini. Konon katanya Ice Egg ini baru dibuka ya. Baru dibuka kurang lebih 3 tahunan yang lalu lah. Baru-baru inilah new series. Waduh. Nah, ketika Mamang akan naik ini ternyata antriannya sangat panjang sekali dan sangat lama. Hampir 2 jam lebih pemirsa mengantri. Sampai-sampai ada pengunjung yang di depan membuka laptop pemirsa sambil mengantri, sambil bersila membuka laptop. Nah, memang pasti itu lagi mengerjakan tugas pemirsa. Kebayang ya mengerjakan tugas sambil mengantri wahana Ice Egg ini pemirsa. Mungkin bagi kalian yang belum pernah Ice Egg ya, saran Mamang datanglah ke depan, tapi di hari bukan hari libur pemirsa. Waduh. Karena ketika hari libur ini, pas hari libur itu pas Mamang datang itu panjang sekali pemirsa dan mengantri agak-agak lama. Ketika mengantri di wahana Ice Egg, nah Ice Egg ini istilahnya dalam bahasa Indonesia itu zaman es pemirsa. Dan ini salah satu zaman yang pernah terjadi di muka bumi ini pemirsa. Waduh. Konon dulu di bumi ini pernah terjadi zaman es, bahkan sampai 5 kali pemirsa selama pembentukan bumi menurut para peneliti pemirsa. Apa yang ada di pikiran saudara-saudara ya kalian semua tentang zaman es pemirsa? Apakah pemirsa berpikir bahwa zaman es ini seluruh daratannya es seperti film Frozen? Seperti yang ada di kulkas pemirsa? Atau mungkin suatu zaman yang sebagian besar ditutupi oleh es pemirsa? Waduh. Jadi zaman es ini adalah zaman yang hampir seluruh permukaan buminya tertutup oleh es karena penurunan suhu pemirsa. Dan dikenal juga zaman glasial. Waduh, zaman glas, zaman es. Waduh. Nah, bagi kalian yang belum pernah mengenal zaman es, mungkin kalian pernah nonton film Ice Egg, di mana menceritakan tentang binatang-binatang yang lucu yang penuh dengan tantangan. Di mana binatang-binatang ini binatang yang telah punah, binatang zaman es yang sekarang sebagian besar sudah punah pemirsa. Salah satunya ada mamut ya, gajah dengan berbulu lebat dan konon katanya ukurannya 2 kali lipat atau 3 kali lipat dari gajah ukuran sekarang pemirsa. Gajah sekarang itu yang terbesar itu Afrika, dan itu kayaknya lebih besar lagi dari Afrika, dan itu berbulu pemirsa. Waduh. Ada juga badak berbulu. Waduh, ada tenggiling besar pemirsa. Ada juga kungkang. Lalu ada sabertut. Wah, sabertut ini adalah harimau bertaring pemirsa. Dan semua menjadikan sebuah cerita Ice Egg. Film animasi yang diproduksi oleh Walt Disney pemirsa. Siapa nih di antara kalian yang belum pernah nonton atau kalian yang lupa ya? Ternyata dengan menonton animasi Ice Egg kita akan terkenal ke zaman es meskipun kita belum pernah hidup di zaman es. Kalau kalian ingin merasakan zaman es, bisa datang ke dunia fantasi yang ada di Jakarta ini pemirsa. Salah satu wahananya mengusung tentang animasi Ice Egg. Waduh, yang penuh lucu-lucuan. Waduh. Ada tupai yang selalu berburu kacang, ada juga si kungkang ya yang selalu sial. Ada juga si Manny ya, mamut, dan ada juga sabertut pemirsa. Waduh, ya si Joro. Waduh. Nah, itu ceritanya luar biasa, dan animasi ini diproduksi sampai edisi berapa ya? Edisi 6 kalau nggak salah. Dan yang terbaru sudah tayang kemarin pemirsa. Waduh. Oke pemirsa, bagi kalian yang ingin merasakan zaman es, datanglah ke dunia fantasi yang ada di Jakarta ini. Nah, ketika Mamang akan memasuki zaman es, karena antriannya
90 menit dan terlalu panjang ya. Kalau nggak salah 90 menit atau 2 jam ya, pokoknya agak-agak lama gitu. Mamang akan sedikit bercerita tentang zaman es yang dulu pernah ada ya, yang pernah terjadi di muka bumi ini. Dan ternyata menurut penelitian kelak akan terjadi lagi pemirsa. Waduh. Dan itu waktunya tidak lama dari tahun 2024. Kira-kira kalau kita memasuki zaman es lagi, kita semua akan senang atau bergembira atau menyedihkan pemirsa ya. Aduh. Lah jangan-jangan jauh-jauh ke zaman es, kalian rasakan aja tinggal di dalam kulkas pemirsa. Kalau di dalam kulkas kalian sangat ripuh, waduh, berarti kita kalau memasuki zaman es ya tidak jauh beda pemirsa. Oke pemirsa, kita akan membahas tentang zaman es akan datang lagi ya setelah tahun 2024. Ya mungkin di antara kalian sudah pernah mendengar ceritanya atau sering-sering literasi atau sering nonton bahwa kelak kita akan kembali ke zaman es. Kalau membosankan ya simpel aja dengan Mamang ya, skip aja video ini. Tapi kalau kalian penasaran ya bolehlah tonton video ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Kalau kita memasuki zaman es, jangan lupa mempersiapkan diri pemirsa ya. Salah satunya mempersiapkan diri untuk kehangatan. Kehangatan seperti segi pakaian, segi konsumsi, seperti kita memakan rempah-rempah. Oh iya, rempah-rempah ya, rempah-rempah itu juga sangat berguna jikalau kita kembali ke zaman es. Waduh, atau memasuki zaman es. Orang Eropa aja berlayar jauh ke Nusantara untuk mencari rempah-rempah, untuk mencari merica, mencari pala, mencari apa lagi ya, cabai ya. Yang menjadi pertanyaan, kenapa orang Eropa jauh-jauh mencari? Karena orang Eropa membutuhkan rempah-rempah untuk bertahan di musim dingin pemirsa. Jadi ternyata obat musim dingin adalah rempah-rempah pemirsa. Jikalau nanti kita memasuki zaman es lagi, kita harus siapkan diri, salah satunya rempah-rempah. Waduh. Yang ketiga adalah pakaian yang hangat, yang keempat tempat tinggal yang hangat, dan juga yang kelima apa? Yaitu kesiapan kita ya, harus semangat menghadapi zaman es lagi. Waduh. Orang Eskimo aja yang ada di kutub utara itu bisa hidup pemirsa meskipun suhunya di minus 20 derajat Celcius. Waduh. Kenapa bisa hidup? Ternyata gaya hidupnya itu benar-benar harus dituruti pemirsa ya. Salah satunya bangun pagi, rajin berolahraga. Dan jangan istilahnya banyak sering-sering rebahan pemirsa, karena kalau sering-sering rebahan di musim dingin, waduh, itu bisa encok dan banyak penyakitan pemirsa. Jikalau dirimu ya bergaya hidup seperti sekarang ini yang santai-santai aja, yang terbuai dengan suhu yang hangat, waduh, suatu saat ketika terjadi zaman es ya, tiba-tiba mendadak dalam satu malam, waduh, dirimu akan menjadi beku pemirsa dan tidak bisa bertahan hidup. Wah, bisa-bisa dirimu seperti ikan salmon yang ada dalam kulkas. Waduh. Beku. Oke pemirsa, menurut laman Museum San Jose, waduh, dengan judulnya Kapan Zaman Es Terjadi dan Mengapa Disebut Begitu? Kenapa disebut zaman es? Apakah ada es krim rasa vanila? Zaman es dimulai 2,4 juta tahun yang lalu dan berlangsung hingga 11.500 tahun. Waduh. Selama masa ini iklim bumi berulang kali berubah, antara periode yang sangat dingin saat gletser menutupi sebagian besar dunia. Gletser ini adalah daratan yang tertutup es ya. Kalau kita melihat Antartika, nah Antartika ini daratan yang tertutup es. Nah yang tertutup es ini namanya gletser. Kalau di Indonesia mungkin di pegunungan Jayawijaya ada yang tertutup es, itu namanya gletser. Dan periode yang sangat hangat saat banyak gletser mencair. Periode dingin disebut glasial ya, atau penutupan daratan oleh
es atau penutupan permukaan bumi oleh es. Periode glasial ini disebut juga periode zaman es. Dan juga ada istilah lain periode hangat ya. Periode hangat ini disebut interglasial. Nah, kita ini hidup di zaman periode hangat ya, yaitu periode interglasial. Setidaknya ada 17 siklus antara periode glasial dan interglasial. Periode glasial berlangsung lebih lama daripada periode interglasial. Periode glasial terakhir dimulai sekitar 100.000 tahun yang lalu dan berlangsung hingga 25.000 tahun yang lalu. Saat ini kita berada dalam periode interglasial alias periode yang hangat. Meskipun di kutub-kutub ya masih ada es, atau di pegunungan-pegunungan masih ada es pemirsa, atau di Eropa, di Jepang ketika musim dingin ada es. Tapi kalau musim dinginnya berlalu itu menjadi daratan biasa. Beda ketika zaman es ya, mau musim dingin kayak mau musim panas, tidak ada musim panas pemirsa ya. Satu tahunnya itu musim dingin semua. Waduh, tertutup es. Ketika gletser tumbuh dan bergerak melintasi bentang alam, ia mendorong bebatuan dan sedimen. Ketika gletser mencair, ia meninggalkan tumpukan bebatuan ini. Tumpukan bebatuan ini disebut moraine. Moraine ini menjadi bukti bahwa gletser pernah menutupi sebagian besar dunia. Waduh. Para ilmuwan juga mempelajari zat kimia dalam inti es dari Greenland, yaitu negara yang berada di dekat Kanada dan masuk menjadi bagian negara Denmark pemirsa, dan endapan batu dari dasar lautnya. Zat kimia tersebut menunjukkan seperti apa iklim saat es atau batu terbentuk. Menurut laman ABC News dengan judul artikel "Apa yang menyebabkan zaman es dan apa yang akan terjadi jika bumi mengalami zaman es lagi." Waduh. Oleh Kelly Andrew ya, Rabu 15 Juni 2016. Zaman es tidak terjadi dalam semalam, meskipun beberapa film mungkin membuat kita percaya bahwa hal itu terjadi. Peristiwa mistis ini telah membentuk sejarah manusia, tetapi apa yang menyebabkan dan dapatkah zaman es baru menjadi pertanda kiamat dunia seperti yang kita ketahui? Aduh. Apa itu zaman es? Poin-poin utama. Zaman es terakhir terjadi sekitar 12.000 tahun yang lalu. Itu yang terakhir ya. Sekarang bukan zaman es lagi. Zaman es disebut glasial dan sekarang zaman hangat ya, alias interglasial. Saat itu permukaan laut 120 meter lebih rendah dari sekarang. Waduh. Itu artinya permukaan laut sekarang ini itu kalau di bawah 120 meter itu artinya daratan pemirsa. Jangan heran ya kalau seandainya antara Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan dan daratan Asia itu ada daratan, tidak ada laut Jawa pemirsa, karena memang permukaan lautnya lebih rendah dari sekarang. Dan sekarang itu permukaan lautnya tinggi. Dimulainya zaman es berhubungan dengan perubahan kemiringan dan orbit bumi. Bumi akan mengalami zaman es lagi sekarang, namun perubahan iklim membuat hal itu sangat tidak mungkin terjadi. Zaman es adalah masa ketika sejumlah besar air bumi terkunci di daratan dalam gletser benua. Selama zaman es terakhir yang berakhir sekitar 12.000 atau 10.000 tahun yang lalu, bongkahan es yang sangat besar menutupi hamparan tanah yang kini dihuni oleh jutaan orang. Kanada dan Amerika Serikat bagian utara seluruhnya tertutup es ya, mirip dengan daratan Antartika atau kutub selatan atau kutub utara pemirsa, Arktik. Demikian pula seluruh Eropa Utara dan Asia Utara itu adalah daratan es ya. Mau musim dingin kayak musim panas 1 tahun lebih itu hamparannya es ya. Beda kalau sekarang hanya musim dingin saja yang tertutup es, sedangkan musim panasnya ya tidak ada es. Bumi telah mengalami pergantian antara zaman es yang panjang dan periode interglasial yang lebih pendek selama sekitar 2,6 juta tahun. Selama sekitar 1 juta tahun terakhir, hal ini terjadi kira-kira setiap 100.000 tahun. Sekitar 90.000 tahun
zaman es diikuti oleh periode hangat interglasial kira-kira 10.000 tahun. Apa yang menyebabkan zaman es? Zaman es tidak muncul begitu saja, dibutuhkan waktu ribuan tahun untuk dimulainya zaman es. Zaman es terjadi saat suhu musim panas di belahan bumi utara tidak pernah naik di atas titik beku, alias selamanya bertahun-tahun, bertahun-tahun itu es ya, dingin. Ini berarti salju musim dingin tidak mencair tetapi malah menumpuk, memadat, dan seiring waktu mulai memadat atau membeku menjadi lapisan es. Selama ribuan tahun lapisan es ini mulai terbentuk. Tampaknya pertama kali terjadi di Kanada Utara dan kemudian menyebar ke seluruh belahan bumi utara. Ini adalah tren jangka panjang selama ribuan tahun menuju musim panas yang lebih dingin, kata Dr. Stephen Fipp, seorang pembuat model lapisan es. Dr. Fipp juga merupakan seorang pemodel sistem iklim dan paleoklimatologi di Universitas Tasmania, Australia. Permulaan zaman es terkait dengan siklus Milankovitch, di mana perubahan teratur pada kemiringan dan orbit bumi bergabung dengan mempengaruhi area mana di bumi yang mendapatkan lebih banyak atau lebih sedikit radiasi matahari. Ketika semua faktor ini selaras sehingga belahan bumi utara menjadi lebih sedikit radiasi matahari di musim panas, zaman es dapat dimulai. Ada yang unik dari zaman es, pemirsa. Ternyata meskipun zaman es, tidak seluruh permukaan bumi itu tertutup oleh lapisan es atau salju abadi, pemirsa, atau istilahnya disebut gletser. Ternyata daerah-daerah tropis seperti Indonesia, Asia Tenggara itu tidak tertutupi salju, pemirsa, dan menjadi sebagai tempat tujuan makhluk hidup, manusia purba dan juga hewan-hewan purba untuk tinggal di wilayah tropis termasuk Indonesia, pemirsa. Dan yang paling unik lagi, wilayah Indonesia yang sekarang lihat ada kepulauan Pulau Jawa, Kalimantan, Sumatera. Ternyata pada zaman es, Laut Jawa itu hilang, pemirsa. Tidak ada Laut Jawa, yang ada daratan, pemirsa. Seolah-olah Jawa dengan Kalimantan itu menyatu satu daratan dengan Sumatera dan daratan Asia, pemirsa. Nah, daratan yang menyatu antara Pulau Jawa, Kalimantan, Sumatera, dan daratan Asia kita kenal dengan paparan Sunda, atau orang bilang Sundaland. Jadi paparan Sunda ini adalah wilayah bekas daratan yang menyatu antara Pulau Jawa, Kalimantan, Sumatera, dan daratan Asia, pemirsa. Sedangkan di sebelah timurnya ada paparan Sahul, yaitu penyatuan Pulau Papua Indonesia, Papua Nugini, Kepulauan Aru dengan benua Australia, pemirsa, yang dikenal dengan paparan Sahul atau Sahul Land. Waduh. Dan ternyata tengah-tengahnya seperti Kepulauan Maluku, Sulawesi, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Lombok, Sumbawa, kecuali Bali ya, Bali itu menyatu ke Asia. Itu menjadi kepulauan tersendiri, pemirsa, ya, kepulauan yang sudah ada sejak zaman dahulu. Jadi meskipun zaman es atau tidak zaman es, itu menjadi kepulauan. Dan ingat, wilayah Indonesia pada zaman glasial atau zaman es ternyata tidak tertutup salju, pemirsa. Meskipun suhunya agak-agak dingin dari sekarang, tapi tidak tertutup salju dan juga terkena cahaya matahari. Dan hal itulah kenapa di Indonesia banyak sekali fosil-fosil manusia purba yang setelah diteliti berasal dari 600.000 sampai 1 juta tahun yang lalu. Salah satunya adalah Homo erectus ya, Homo saurensis yang sekarang sudah punah. Ternyata itu adalah manusia purba pada zaman es. Jadi kalau daratan lain sudah tertutup es, nah sebagian besar makhluk hidup itu berada di sekitar garis khatulistiwa, yaitu salah satunya di wilayah Indonesia sekarang. Jangan heran kalau di Indonesia, tepatnya di Solo atau Sangiran, kita menemukan banyak fosil manusia purba.
Ternyata dengan adanya zaman es dahulu itu sangat berguna pada saat ini pemirsa. Waduh, sangat menguntungkan dan bahkan terima kasih. Kenapa? Ternyata dilansir dari ABC News juga ya, bahwa zaman es telah memberikan dampak yang luar biasa besar terhadap evolusi manusia. Selama zaman es terakhir yang berlangsung sekitar 100.000 tahun hingga 10.000 tahun yang lalu, permukaan laut yang lebih rendah memungkinkan manusia untuk berpindah ke seluruh dunia. Tidak ada selat Bering, jadi Amerika Utara dan Asia menyatu, dan begitulah cara manusia pertama kali menjelajahi ke Amerika lewat Asia, kata Dr. Philip. Ketika masih ada perairan antara Asia dan Australia, hanya dibutuhkan beberapa perjalanan kano singkat untuk membawa manusia pertama ke Australia. Seandainya tidak ada zaman es, mungkin manusia seperti suku aborigin tidak akan sampai ke Australia. Seluruh penyebaran manusia di seluruh dunia selama 100.000 tahun terakhir dimungkinkan sepenuhnya oleh fakta bahwa kita berada di zaman es pada saat itu. Dengan adanya zaman es juga fauna ya itu menyebar pemirsa ya. Contohnya adalah harimau. Harimau itu ada di Asia, harimau ada di Sumatera, harimau ada di Jawa. Kalau zaman sekarang mungkin menjadi pertanyaan, apakah harimau di Jawa ini yang keturunan dari Asia datang ke Jawa itu menyeberang lautan? Ternyata sejak zaman dulu itu tidak ada lautan pemirsa, sehingga harimau bisa sampai ke Pulau Jawa dan Sumatera. Begitu juga dengan orang utan. Orang utan hanya ada di Pulau Kalimantan dan Sumatera. Pak, yang menjadi pertanyaan, kenapa bisa orang utan ada di Sumatera dan Kalimantan? Ternyata dahulu Sumatera dan Kalimantan itu menyatu pemirsa ya, satu daratan. Begitu juga dengan kanguru. Waduh, tahu kanguru ya? Kanguru, kasuari, apalagi ya. Nah, ternyata kanguru ini ada di Pulau Papua pemirsa. Ternyata kasuari juga ada di Pulau Papua. Padahal kanguru ini berasal dari Australia. Sekarang kalau dari Papua ke Australia itu harus menyeberang lautan pemirsa. Yang menjadi pertanyaan, apakah kanguru sekarang ini bisa menyeberang ke Pulau Papua? Tentu tidak bisa. Ternyata dahulu ya, pada zaman es, Papua dan Australia ada daratan pemirsa, sehingga kanguru bisa loncat-loncat dari Australia menuju Papua. Jadi dengan adanya zaman es, penyebaran manusia dan juga penyebaran fauna itu menjadi beragam pemirsa, menjadi eksotis di kemudian hari, yaitu terjadi pada saat ini. Kita mengenal ada harimau Sumatera, harimau Jawa, harimau Bali. Padahal dulu harimau satu turunan di Asia pemirsa ya. Nah, harimau tidak ada di Australia, yang ada di Asia. Ternyata dulu harimau dari Asia itu menyebar lewat daratan yang menyatu karena lautannya rendah. Selama pembentukan bumi, ternyata zaman es ini mengalami 5 kali zaman es pemirsa. Sejak 2,4 juta tahun yang lalu, dan terakhir zaman es itu 10.000 tahun yang lalu. Jadi bumi ini mengalami 2 periode glasial, periode zaman es, dan periode interglasial, periode hangat. Yang kita hidup ini adalah periode hangat pemirsa, meskipun di kutub-kutub ada es. Dan kelak tidak akan lama lagi kita akan memasuki zaman es. Kira-kira tahun berapa ya kita mengalami zaman es pemirsa? Dan ketika memasuki zaman es, apakah Indonesia akan tertutup es? Berdasarkan siklus sebelumnya, bumi kemungkinan akan memasuki zaman es sekitar dari sekarang tahun 2024. Faktanya, waduh, tidak akan jauh lagi, ya mungkin sekitar 1000 tahun yang akan datang pemirsa. Waduh, 1000 sampai 10.000 tahun yang akan datang, kita akan mengalami zaman es lagi. Waduh. Dan kemungkinan Indonesia itu ada 2 kemungkinan. Ketika terjadi zaman es, kita ini masih tidak ketutup es karena berada di daerah tropis, atau bisa saja sampai tertutup es seperti yang terjadi siklus yang kedua di bumi. Ketika siklus yang kedua ini, zaman es ini menutupi seluruh permukaan bumi. Waduh. Berdasarkan The Weather Channel,
bahwa 10.000 tahun terakhir zaman es itu akan datang lagi zaman es baru, dan itu akan terjadi lagi setelah tahun 2024 pemirsa. Diperkirakan 1.000 sampai 10.000 tahun yang akan datang kita memasuki zaman es. Kenapa kita akan memasuki zaman es lagi pemirsa? Ternyata zaman es itu adalah siklus perputaran bumi dengan matahari pemirsa, di mana siklus itu terkadang kita mendekati matahari dan juga menjauhi matahari pemirsa. Nah, dalam beberapa milenium atau beberapa abad itu bumi akan menjauh dari matahari. Nah, pergeseran 1 derajat saja menjauhi matahari, kita akan mengalami pendinginan pemirsa. Jadi semakin menjauh dari matahari kita akan semakin dingin. Oleh karena itu, dalam perputaran matahari ini, kelak kita pun akan merasakan jauh dari matahari dan terasa dingin. Dan itu akan terjadi pemirsa tak jauh dari tahun 2024. Waduh. Oke pemirsa, kita akan memasuki zaman es. Layaknya film Ice Age di animasi Walt Disney pemirsa. Bagi kalian ingin merasakan zaman es, kalian bisa menonton Ice Age ya, ada di Netflix atau datang langsung ke dunia fantasi yang ada di Ancol ini pemirsa. Ketika memasukinya kalian akan merasakan dinginnya Ice Age, dan juga ada permainan di dalamnya. Kalian penasaran kan? Bagi penasaran datang aja ke Ancol pemirsa. Jika kita memasuki zaman es, apakah kita sudah siap menghadapinya?